Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa kita ucapkan pula terima kasih atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pembahasan tentang pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, saya atas nama Jusmital dengan NIM D1A1210077 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi integritas nasional. Konsep dan urgensi integritas nasional memiliki pengertian sebagai berikut. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin, integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, itu integrasi dapat diartikan sebagai pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kemudian, nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berlatar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kesatuan politik. Misalnya negara Indonesia yang terdapat orang-orang warga di dalamnya atau sekelompok bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian lanjut pada konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, integrasi nasional adalah membentuk suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Ada pula integrasi nasional tentang bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Kemudian ada pula proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Kemudian lanjut pada integrasi bangsa. Integrasi bangsa itu merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Contohnya, budaya Makassar dan budaya Tolaki, yang dimana dapat bersatu di dalam suatu daerah dan membentuk
identitas nasionalnya. Nah, di bawah ini merupakan salah satu contoh di budaya-budaya yang sangat beragam di Indonesia. Kemudian kita lanjut pada ini merupakan suatu integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di unit-unit sosial yang lebih kecil dan beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Lanjut pada integrasi nilai. Integrasi nilai itu menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minim dan diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Lanjut pada bagian integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Kemudian integrasi pelaku. Integrasi pelaku integrasi tingkah laku perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Sekarang kita lanjut pada bagian dalam realitas nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, integrasi politik. Integrasi politik dan integrasi horizontal. Yang kedua yaitu integrasi ekonomi. Terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang ketiga ada integrasi sosial budaya. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Misalnya perbedaan agama, ada Kristen, Hindu, Islam, dan agama lainnya, tetapi dapat bersatu di dalam suatu negara, seperti di negara Indonesia ini yang memiliki beragam budaya namun tetap bersatu atau dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang sangat tinggi. Maka disebutlah negara Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lanjut. Di sini terdapat pula menurut Myron Weiner dalam Surbakti itu 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan legitimat merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa.
Hal ini disebabkan tujuan negara yang hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kita lanjut pada integrasi versus disintegrasi atau perbedaan antara keduanya. Nah, jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut ahli Suryo Suroyo 2002, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam negara perkembangan integrasi di Indonesia, yakni model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Lanjut pada faktor yang meningkatkan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, berserakan terpecah belah, proklamasi kemerdekaan. Kemudian bersatu padu, integrasi nasional yang dulunya pernah saling berperang dan kini sudah adanya seiring berjalannya waktu dan faktor dari para pejuang-pejuang kita yang sangat dimuliakan, yang sangat tinggi, yang sangat berkesan di dalam kehidupan bangsa ini, sehingga sampai saat ini kita bisa menjadi bersatu padu meskipun kita berbeda-beda, beda budaya, berbeda agama, tetap bersatu. Nah, itulah mengapa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan proses integrasi bangsa. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sebaik-baiknya manusia, tiada yang lebih sempurna dibanding Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.